Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia majelis terhormat dan bertujuh masyarakat bersama Saya heran tadi namanya dia tuh sedang mendapat salawat pun datang. Itu anaknya kemarin kan. Kemudian harus diperlihatkan sawah yang dengan masalah. Siapa kafasian kamu ke sekolah? Si Aisyah atau Jess kali itu. Sekolah pandu. You tomorrow night 8 o'clock tuh. Di mana? Oh. Sama Yusuf Manan, Yusuf Barat, kemudian ketua Tuan tetap Kementerian Kementerian Negeri dan Tuan ahli majelis tertinggi dan pengurusi Kalau kita pakai di meja ya. Keputusan kemudian saya tanya tadi di meja saya, adakah Anda semua sudah lapar? Kalau lapar, saya akan ucap pendik. Thank you. Kalau belum lapar, saya ucap pendik sedikit. Saya datang bukan saya terlambat. Semalam masyarakat di Kuala Lumpur, yaitu sambung lagi sampai pukul 1 pagi. Awal pagi dari balik di masa dari hotel sampai pukul 7 kebetulan balik mau pergi ke SMK ke Bogor. Hari ulang tahun 10 tahun memberikan hak saya datang sana. Sampai tadi baru diskusi suara juga jadi bukan disengajakan terlambat. Kalau bertanya komplain untuk harianan hari dulu besok mau pergi silakan. Bukan komplain, begitulah. Saya terlebih dahulu ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Perwakilan Abu Sabah dan saya untuk hadir pada malam ini dan saya ucapkan terima kasih dan hanya atas dapat mengadakan perjumpaan yaitu malam dan majelis malam jasa mulia dan malam yes dan bersyukur untuk hadir bersama dan saya mengagiran melihat banyak penjaga-penjaga perusahaan putra yang hadir pada malam ini. Jadi Dewan ini bukan asing bagi saya karena memang dahulunya saya pernah maju dewannya hampir 10 tahun dan tahu sebagai ketua dewan, sebagai ahli dewan tahu pahit manisnya sebagai pemimpin dewan dan sebagai ahli dewan dan sebagai penjaga. Jadi maka itulah saya suka di mana-mana perjumpaan saya suka bercakap tentang saya tahu permasalahan masalah-masalah yang ada yang muncul dan beri sedikit sebanyak motivasi kepada penegak usaha supaya maju. Dan saya memang ingin melihat bukan saya dewan itu yang penting ahli dewan itu percaya dalam perniagaan dan perusahaan masing-masing. Maka oleh itu memang bukan senang, tapi yang penting kita mesti berusaha. Saya ingat kembali bila saya mengenal dewan ini yang dahulunya pun yang baik juga, tapi bukan sengaja kan oleh perusahaan yang lama, tapi kita menghadapi berbagai macam masalah. Saya mau membayar teks berjuta-juta. Saya takut ketika itu dewan ini akan jadi muflis. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama, dengan adanya kesungguhan, dengan adanya begitu baik negara kerja kawan-kawan yang mana saya ingin katakan semua sini saya amat sedih bila saya melihat gambar-gambar ini ada yang katakan perjuangan saya ada yang sudah menurunnya. Kita sudah ucap tadi sedekah Fatihah
Dan mereka ini yang pejuang-pejuang yang sama-sama saya dulu untuk pastikan Dewan ini terus berjalan. Yang penting buku dan terus berjalan. Dan mungkin banyak orang tidak tahu ini. Kalau tidak tahu saya mesti tahu bahwa Dewan Perniagaan bersama ini Allah itu the best dewan dari segi dia punya kedudukan kawanan, one of the best dewan perniagaan. Tapi dewan yang begitu mantap dan begitu dikatakan kukuh dari segi keuangan, dari segi pelaburan. Saya ingat dulu bila saya tinggalkan dewan ini, saya telah meminta kepada sahabat saya ketika itu Al-Rahman dan Tua Ahmad Khalid Abdul Aziz. Saya katakan kepada dia, betul, saya serahkan dewan ini pada you. Saya harap look after di dewan. Dewan ini ada aset, dewan ini ada uang, dewan ini ada. Jadi gunakan uang yang ada dalam dewan ini sebaik yang boleh. Please don't abuse the money that is in the dewan. Saya anggaplah dewan ini adalah kepunyaan kepada semua ahli dewan ahli perniagaan yang ada di sana. Saya mau dewan saya katakan kalau boleh gunakan seberapa boleh keuangannya untuk memberi kursus, latihan, memberi peluang apa yang boleh. Boleh ada kemana-mana ada dewan untuk belajar di apa juga program yang baik. Tapi jangan gunakan untuk wrongly spending namanya. Jangan salah guna uang yang ada tadi. Alhamdulillah saya percaya dengan nasihat saya. Sekarang ini saya selalu bernasihat kepada Asnul juga. Karena bila kita diberi amanah untuk mengetuai, untuk menjadi pemimpin apa juga organisasi, dewan, apa juga bentuk negeri, pejabat, kita yang penting mesti mau amanah, mesti mau ikhlas, maka barulah organisasi itu boleh maju, dewan itu boleh maju, boleh berfungsi, negeri itu boleh maju, serikat itu boleh maju. Ini memang menjadi dari dulu pegangan saya. Daripada dulu sebagai seorang peniaga, nama dewan perniagaan sebagai sahabat, sekarang melihat kerjaan. Melihat kerjaan. Saya bukan maksud lakukan sendiri, tapi ini adalah kenyataan untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan dalam apa juga kita punya pertimbangan, dalam kita mengurus sebagai pemimpin, sebagai pengurusi, sebagai ketua, sebagai presiden, kita mestilah amanah. Jangan salah gunakan amanah yang diberikan oleh rakyat, yang diberikan oleh ahli kepada Anda yang mengatakan. Kalau kita buat itu, dewan itu akan selamat, organisasi itu akan selamat, serikat itu akan selamat, negeri itu akan selamat, negara itu akan selamat. Inilah yang amat penting yang saya katakan selalu kepada orang kita. Kalau urusan kita mesti mau ikhlas berdiri. Kalau kita ikhlas, apa juga perjuangan kita akan berjaya. Kita bukti. Saya katakan jasa sama salah satu dan salah satu yayasan, the richest yayasan dalam negara kita Indonesia. Dan pengetahuan yang bernilai berbilion-bilion. Yang bersama, alhamdulillah dalam keadaan yang baik, dana yang cukup, rezeki yang cukup. Jadi ini semuanya berkaitan daripada kita punya urusan yang baik. Jadi maka kita saya sampaikan amanat ini kepada saudara-saudara sekalian dalam apa juga perniagaan. Saya percaya banyak perniagaan besar-besar yang baru dan yang lama. Percayalah, Anda semua boleh berjaya. Boleh berjaya sebagai pengusaha, boleh berjaya sebagai peniaga. Tapi memang mau kerja keras, mau kerja kuat, rajin, disiplin diri, jangan belajar lagi daripada yang apa pendapatan kita, don't overspend. Ini akan mesti wujudkan dalam pengurusan. Walaupun serikat itu serikat kita sendiri, serikat keluarga, tapi yang penting kita mesti mau pandai berhemat. Macam-macam. Kita selalu melihat mengatakan kenapa orang-orang
tengok Pak, Datuk Seri melibatkan ada kawannya kawan saya lama yang seorang mereka yang kenal. Boleh berjaya, selalu berjaya. Betul. Tapi kalau kita lihat cara mereka mengurus serikat-serikat mereka, begitu berhemah sekali. Mereka betul ketat. Mereka tidak suka keluarnya yang tidak yang berhutang. Ada di sini ada saving. Together with the apa? Ini penting karena itulah ciri-ciri untuk kita berjaya. Jangan sekali-kali berbelanja lebih daripada pendapatan. Nah, ini penting. Saya akan bercakap, saya boleh bercakap karena saya sudah experience. Contoh dan perempuan sebelum saya menjadi ketua menteri, sebelum saya masuk dari politik, sebelum saya berpolitik, saya berbisnis. Politik ini my second line, my second job atau my second interest. My first interest was business at that time. Jadi saya tahu, saya berbuka dari bawah. Tuan-tuan dan perempuan yang kawan-kawan saya tahu. Jadi saya paham, saya mengerti. Kalau tuan-tuan pernah melihat masalah, saya tahu. Setelah saya juga tahu. Dahulunya pernah di tempat tuan-tuan dan perempuan sebagai pedagang permulaan, pedagang kecil-kecilan, sediaan bisnismen, peraih minta proyek, impor proyek, minta itu, kerja. Tapi yang penting kita mesti disiplinkan diri kita mesti honest, sincere bahwa pekerjaan ini untuk kebaikan serta kita, atau bekerja untuk kebaikan organisasi kita, untuk dewan kita, untuk kaki kita, dan untuk negara kita. Jadi inilah yang saya rasa yang amat penting untuk kita bersama. Tuan-tuan dan perempuan yang banyak percaya apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan tadi. Ini peluang. Sekarang ini tuan-tuan dan perempuan tahu banyak industri khususnya mulai industri ini dia banyak peluang. Tapi saya meninggalkan peluang, saya kan sudah minta. Kamu tahu dalam surat kabar, dalam perjumpaan siapa perjumpaan, saya baru bercakap di depan dengan ketua, mesti beri peluang kepada pengusaha, mesti beri peluang kepada pedagang. Itu yang saya perjuangkan. Itu saya bilang. Jadi terpulang kepada Anda yang gigi berusaha, cari peluang macam mana di joint venture, usaha sama, yang penting dapat peluang. I have said what I have said. Sebagai ketua menteri, sebagai ketua kerja ini saya sudah cakap. Jumpa, cakap, minta, marah, ada cakap bukan bercakap. I said, you must give opportunity to all our local people, local businessmen, local people. If you let's give your chance to them. Saya tahu. Tapi saya tahu ada yang dapat, ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat. Yang belum dapat itu jangan putus asa, cuma setengah. Bisnis yang ditanya kita terus dipegang. Ini begitu, karena dapat, karena tidak dapat, karena berjaya, karena tidak berjaya. Yang penting don't give up. Meskipun try. And try is something must improve. Macam mana kita beli, jadi di sini mau belajar, di sini mau tanya macam mana kita beli, macam mana kita beli Indonesia, macam mana kita beli Jumbawan. Belajar is a lifelong learning, itu terbiasa. Tidak pernah dia seperti saya sudah tahu, saya sudah pandai. No, you must learn all the time how to be a good businessman or businesswoman. Inilah saya rasa yang amat penting untuk bekerja. Saya tahu sekarang ini dengan adanya kemahiran, dengan adanya ilmu, dengan adanya peluang. Dan itu kalau kita lihat sebagai satu contoh. Ini apa itu PPP apa ini? Ini private public financing. Ya sekarang dulu ketua dia Datuk Sri
Ali Hamzah. Sekarang menjadi KSN yang baru. Semalam saya bilang hadir majelis perpisahan KSN yang lama dan melakukan kedatangan KSN yang baru. Dia ketua. Di Sabah ini sudah dapat lebih $500 million pengusaha-pengusaha yang sudah mendapat tulisan $500 million untuk memulakan perniagaan. Artinya 10% of dia punya capital. Makanya kalau katakan kalau dia punya sekian ini akan memulakan bisnis atau hartanah 200 juta. Otomatis dia akan mendapat 20 juta. 10% of dia punya proyek itu dia akan dapat percuma dari kerjaan pusat Anda PPF. Ini atas usaha yang menghormati Perdana Menteri kita yang ingin melihat supaya very fast ekonomi itu berjalan boleh. Banyak ada yang apa? Di siapa kalau beli ada BMJK, ada satu kumpulan kelihatannya dan minta. Saya boleh tolong, saya beli telepon, saya boleh komen, saya boleh berkomunikasi supaya Anda boleh. Asal Anda sudah ada lebih yang 45 selesaikan studi. Ada yang bikin resort, ada yang bikin hotel, kedai, ada yang macam-macam. Jadi ini problem. Kadang-kadang Anda tidak tahu problemnya. Di dalam arti kata, there are a lot of opportunities yang diberikan oleh kerja pusat. Ada juga kerja negeri, tapi kerja pusat banyak yang boleh diperoleh oleh Anda, tuan-tuan, jika kita tahu macam mana untuk mendapatkan. Banyak peluangnya. Jadi you must look for all these peluang yang ada. Jadi you boleh mendapat manfaat. Dan kalau you bermanfaat, you boleh tidak peluang itu bukan ini masih sedikit. Besar. Ini bukan diberikan oleh apa berbilion begitu. Jadi dia mau as many as possible pulang diberikan kepada peniaga-peniaga besar supaya dapat facilities ini untuk digunakan untuk Anda menunjukkan pertanahan bisnis apa. Tapi dia semua real business. Ini semua real business, bukan yang real business, bukan yang ceritakan ke business. Ada bisnis, ada comfort, you apa? Itu beda. Jadi ini saya minta kalau boleh yang ada tanah memajukan atau membuat resort ke hotel ke, you do it in a plan. Ini automatically get 10% of your cost, of your total cost. That's why. If you have 200 million, you can get 2 million. Kalau 20 million, you can get 2 million. Dia bilang gitu. Jadi, why not? It's a free. Tidak ada bunga, kalau pinjam, kalau luar, kalau sebelum tidak ada. Free, kasih. And of course, you have to do then you pay. Jadi sebagai contoh, begitu juga kayak lainnya, ada peluang yang banyak. Jadi kalau misalnya Anda bisa berhubung, bertanya, maka itulah sebabnya saya selalu katakan, saya selalu juga apabila kalau kita ada program, kalau kita lihat banyak yang meminta agensi kerjaan negeri khusus bank-bank ataupun bank-bank ataupun agensi macam-macam. Dia adakan, dia buka pameran, dia adakan gerai, dia adakan. Di sana dia will explain to you apa yang facilities yang ada, apa program yang ada, macam mana apa kita. Tapi saya, I want to tell you today, tonight, amat menjadikan selamanya apa yang ada nih, apa yang diadakan dipamerkan atau di very few, atau hardly kata orang lagi. Ada satu peniaga akan usaha tanya, cek dan nanti dan di dalam arti kata peniaga pengusaha kita tidak ambil peluang yang ada untuk mengetahui apa peluang yang ada. Mereka ambil, boleh tiba, boleh cek yang boleh tubus ataupun gagal ini bisnis. Hardly. Saya selalu perhatian, saya kecewa, saya banyak.
pameran, majelis, macam-macam eksibisi tadi. Habis itu dalam kita mau jalan-jalan gitu. Yang datang minta orang yang macam orang kampung yang suka jalan-jalan gitu, pada kalau pandai-pandai hardly using pandai-pandai dan mungkin di people think orang sudah tahu semua akan tadi salah. Tapi banyak peluang yang ada. And available when you visit the booth atau menjadi tambat lalu bikin apa yang ada jangan tahu pelajaran yang ada. Oh, tapi you can ask them because that is their job untuk memberi penerangan, penjelasan, what are available for them. This is how the government will like. Macam mana kerjaan pusat itu, macam mana JC itu, macam mana bank itu. Tidak ada caranya. Jadi please make use of this. Kalau ada macam ni pameran, ada ini exhibition, macam ada ini convention, apa saja, you just go. And then you get to know. You'll be surprised. You'll be shocked. There's a lot of opportunities available there. If only you go and visit and care to ask and to know what is inside. What are there? Tapi saya tahu, saya pasal saya selalu keras ni, saya jarang ada real mereka yang itu dulu ada yang harus jadi yang pentingnya artinya peluang itu ada, fasilitas itu ada, dan kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi itulah saya rasa ini penting untuk berubah menjadi saya katakan kepada Dewan Perwakilan Sabah this unity tentang invite them actually coming for them and to tell them what are peluang. Jadi dia saya rasa yang saya ingin sampaikan, percayalah Anda semua percaya. Jadi kalau Anda percaya, kalau you tidak percaya, you tidak bekerja keras, aku jangan salahkan kerjaan, salahkan kita oleh peluang itu ada, kita kasih, tidak apa yang kita cakap sama. Kadang-kadang itu biar kita sebelum orang lainnya apa, orang lainnya buat. Jadi karena siapa yang mau kuliah dulu, dia sendiri. Why would you give them GT to the job, to do the thing, to give that thing to do? Fast money? Easy money? So that's not the answer. As a successful businessman, you must go. Dari mula, dari awal, dari semua, baru itu besar. Dan of course ada yang percaya, yang tahan. Buat ini dia, dapat projek, dia sebenarnya pulang dia ada yang memang bersenang. Kasih projek, antar projek, mungkin kasih. Alhamdulillah cepat. Dari easy money masuk. Duit pun masuk lagi. Cepat hilang. Jadi yang penting kali kita mesti tahu dia istimewa yang besar awal ini. Jadi yang saya percaya ada istimewa yang berubah. Rasa saya adalah jumpa dan katakan macam yang baru ini pertama kita baru kita launching atau resmi Sabah Handicraft Center di Keringam yang sebagai dari orang kita sendiri. Jadi dalam Handicraft Center itu kita mengumumkan Handicraft Center berharga 30 juta yang dibina oleh Yayasan Sabah. Kita bina the whole complex Handicraft Center itu dibiayai oleh Yayasan Sabah. Commission ala missionary dan kita juga hire pakar-pakar dari Indonesia, dari Terengganu, Kelantan, yang nanti kok ini batik itu semuanya dibiayai oleh kerja besar 20 juta. Jadi itu soal dia was very happy. Jadi very good collaboration. Di antara kerjaan itu kerjaan besar kerja buat hubungan itu kerjaan besar isi. So it's a very good collaboration dan kerjasama. Dan yang dan saya dah pulang dari sekolah, saya berjumpa pakar-pakar lagi. Saya batik, cantik-cantik kan.
Dia cakap, orang Malaysia Pak, dia cakap kerja di Kuala. Pak, dia cakap, ini budak-budak sabar ni, very talented. Sejak saya diajar, sudah faham, sudah mati. Dia produce a very good, high quality value. That's orang-orang kita bukan kadang-kadang pandai, bijak, talented. Cuma saya mau diasah, mau diberitahu, mau diasah, mau diajar. Kalau dia percaya dia orang yang si kawan saya good businessman, good businesswoman. Cuma saya boleh true, boleh hard kerja. Dan percaya, you akan percaya. Saya kan itu saya sampaikan tadi saya akan banyak dengan apa dari usaha. Yang penting saya sudah mengucapkan kasih banyak. Sengaja lah itu orang buat-buatnya. Presiden siapa sih dan saya percaya Ada gambar dia. banyak ramai kebetulan yang percaya pertama pusat perniagaan dan usaha dan percaya yang penting anda sendiri yang sendiri itu harus serta kalau adanya dia jadi sebagai kalau kita mau berjaya, kalau kita mau apa yang mencapai satu tahap yang tinggi, kita mesti berusaha dari awal. Memang sedang difficult, percaya. Bila sudah maju, bila sudah berjaya, percaya dari situ sana. Memang begitu, ada ratus ribu penghargaan. Memang susah. Jauh sedikit daripada Ada yang saya kawan-kawan saya, mudah-mudahan bantu, mudah-mudahan makan ikan masin saya, makan bubur ikan masin saya, nama-namanya tauki ya, taiko, ikan masin semua bubur saja, jadi cheap, murah. Kita boleh jadi taiko, boleh jadi taiko. Tanya saya kawan saya. Oke, tidak persusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Senang. Alhamdulillah. Senang kita sampai. Sekian kasih.